Niki TV Breaking News. Aliansi Nelayan Tempatan bersama aktivis lingkungan hidup dan awak media melakukan investigasi ke lapangan atas pengaduan masyarakat Pulau Langkai. Masyarakat Pulau Langkai merasa resah atas keberadaan labuh jangkarnya kapal-kapal yang berderet di daerah tangkapan ikan nelayan. Seperti yang kita lihat, begitu banyaknya kapal-kapal labuh jangkar. Perlu dipertanyakan, apakah labuh jangkar ini bersifat temporari atau bersifat permanen? Tentu perlu dipertanyakan kepada perusahaan yang bertanggung jawab. Joniki TV mendatangi kepala suku laut bernama Pak Sam. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak sebagai tokoh masyarakat Pulau Lingkai, Pak. Ya. Nah, di sini yang ingin kita pertanyakan tentang labuh jangkar kapal yang ada di SL. Itu apa dampaknya sama masyarakat tempatan, Pak? Dampaknya awalnya minyak, kantong-kantong, Ya. dan lain-lainnya. Dan juga dia berlabuh labuh tambat itu tidak sesuai ukuran. Dangkal kali itu di alang tempat kita biasa buang jaring. Tapi kita mengeluh, nggak ada tanggapan sama sekali. Jadi pihak perusahaan tidak ada menanggapi dan memberikan suatu sejahteraan untuk masyarakat nelayan. Tidak ada sama sekali, Pak. Jadi kalau dampaknya yang benar-benar terjadi yang dialami masyarakat apa aja? Udah jelas kita merasa diresahkan. Nah, Dengan adanya bui-bui yang ada itu, karena tempat kita buang jaring udah nggak bisa lagi. Kita buang jaring sangkut, oh gitu. ya sangkut jangkarnya. Nanti kita ini nggak ada ini alasannya begini begono, kami udah punya izin, punya apa. Jadi makanya selama ini Pak kita merasa kita banyak kali dirugikan. Jadi labuh jangkar itu ada nggak koordinasi sama tokoh masyarakat, sama Tidak masyarakat ada sama sekali. di sini? Tidak ada ya? Tidak ada. Semenjak saya jadi toko ini tahun 1998 sampai sekarang itu tidak ada investasi. Juga untuk dana CSR-nya misalnya itu nggak ada? Tidak ada sama. Kalau ada pun orang bilang itu cuma uang tip, bantuan secara nggak langsung gitu, 2 juta, sejuta, mau cukup apa kita mau bagi apa ke masyarakat? Ya kan? Itu kan Kamu placer lah. ya untuk kita sendiri aja udah ngos-ngosan itu Pak. Kalau harapan Bapak sebagai tokoh masyarakat untuk dengan adanya labuh jangkar kapal di sini, terus harapan Bapak sama pihak perusahaan itu apa? Yang Bapak harapan Bapak? Saya tolong diperhatikan lah. Satu, kedua kerjasamanya lah. Jangan enak sama dia, sakit sama kita. Karena kalau ada diperhatikan, otomatis kita mendukung sama sekali. Tapi nggak diperhatikan, kita dicuek, malah lewat di situ lempar dengan batu. Oh, jadi kalau nelayan lewat di tempat labuh jangkar kapal itu dilemparin batu? Ya kalau kita dekat lempar. Oh gitu. Jadi seolah-olah kita gimana? Kita penduduk tempatan, jadi kita yang numpang. Oh. Ya, mereka pula yang apa? Yang berkuasa. Jadi disinilah dimana saya punya mau tuh pemerintah tuh tolong memperhatikan kita lah. Karena kami sebagai jujur Pak 3 pulau bertenggara Lingka itu adalah saya sebagai koordinatornya meneruskan kepala suku kakek saya, suku laut Pak. Oh, Tapi selama ini kami ditutup-tutupi terus, nggak bisa keluar.
Oh gitu. Jadi kita ya, isolasi ya. ya jadi mau dibilang apa? Kita orang kecil, Pak. Ibarat mentimun sama durian. Jadi pihak perusahaan pernah nggak perwakilan dari pihak perusahaan untuk mengajak tokoh masyarakat untuk duduk bersama? Tidak ada. Nggak ada seperti sosialisasinya ke masyarakat? Tidak ada. Oh gitu. Dan juga Pak Sopian sebagai aliansi nelayan tempatan dan juga seorang aktivis lingkungan. Menurut Bapak, dengan adanya satu keluhan dari masyarakat Pulau Lingka terutama ya, menurut Bapak langkah apa yang akan Bapak ambil? Ya, kalau saya melihat dari sisi nelayan yang ada di Pulau Lingka, Garet dan Batam ini, 3 pulau ini umumnya pekerjaan mereka kan nelayan, cari makan nelayan, 100% nelayan. hampir 100%, boleh katakan 100% ya Pak ya? 100% nelayan. Jadi memang kalau kita lihat agak prihatin kehidupan nelayan yang ada di sini. Ada memang perhatian pemerintah, tapi sepertinya kurang tepat sasaran gitu. Jadi ada bantuan-bantuan ada yang mestinya kalau dibantu 3 baru pas untuk laut, macam jaring lah katakan dari KP2 ya. Mereka ini pernah dibantu jaring entah 1 kepala ya, berapa Iya. kepala? 1 kepala, 2 kepala. Enggak ini istilahnya. Jadi sementara kebutuhan untuk jaring itu biasa ya 10 kepala 1 orang. Nah, kalau memang anggaran tak cukup, harusnya dibagikan bergilir. Nah, tak bisa memenuhi 30 tas 10 orang, dapat 10 kepala 10 kepala. Nanti bergilir lagi ke depan 10 kepala. Nah, seperti itu. Jadi nelayan tuh bisa melaut secara maksimal. Nah, menurut saya seperti itu. Ini harus ada ketegasan pemerintah Kota Batam juga. Selama ini ada nggak tindakan atau Bapak datangin pihak perusahaan untuk mempertanyakan sama mereka untuk melakukan sebuah sosialisasi, melakukan seperti untuk kesejahteraan nelayan tempatan gitu. Jadi pada umumnya di dalam biasanya dalam ada kegiatan tambahan itu biasanya bersangkutan dengan konsultan daripada untuk menganalisa AMDAL maupun OKL PL untuk pekerjaan. Itu kadang-kadang kita diundang dan disampaikan bahwa kami mau kerja ini kerja itu, sedikit merusak lingkungan ataupun sedikit ada penyebaran. Nah, sosialisasi itu selalu yang saya temui konsultan itu per kecamatan, sementara dampak daripada pekerjaan yang di konsultan di mereka itu bukan kecamatan itu yang terlalu dampaknya signifikan, tapi pulau inilah yang menjadi dampak yang betul-betul yang kena dampak ya kena dampak, bahkan tidak terlibat. gitu. Bahkan kita kecewa waktu itu, ada berapa tahun yang lalu kita sampaikan, saya waktu itu memang menolak pengesahan AMDAL itu, tapi ya namanya pemerintah ya, bagaimanapun satu menolak, kalau semuanya mendukung tetap kita juga kalah. Jadi artinya di sini Bapedal ataupun LH ini harus berbenah tentang selektif lah sedikit tentang konsultan ini, karena mereka agar mendapatkan tender dari perusahaan, mereka berusaha semurah mungkin hasilnya tidak bagus. Nah, itulah saya pikir gara-gara bersaing tadi, akibatnya dampak-dampak yang harusnya melebar dikurangi dan mengurangi biaya, mungkin seperti itu. Dan
Pak Sam ya, Ya. sebagai tokoh masyarakat sekaligus sebagai kepala suku dari suku laut. Ya, di sini seandainya tidak ada tindakan atau tanggapan dari pihak perusahaan, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh masyarakat tempatan, Pak? Potong jangkarnya Pak, biar dia pindah dari situ. Apain nih? Selama ini kita udah mengalah, tapi nggak ada artinya kita ngalah. Nah, Karena Terus? kita mengalah itu kan maksud kita kan biar ada kerjasamanya yang baik. Tapi selama ini nggak ada. Ya kasihan loh kan, terancam terus kita sebagai masyarakat di sini. jadi akan diadakan aksi protes Udah jelas. ke pihak perusahaan Udah jelas. dan ada Ada aksi apa ini kan? Ada apa kan itu? pemotongan jangkar, gitu Pak, yang akan dilakukan Ya oleh. kita potong lah, Oh, pindahin lah, apain lagi? Oh gitu. Karena tidak ada juga negosiasi yang baik sama kita kan. Itu jikalau tidak ada negosiasi yang baik, Yang baik. dengan masyarakat, Iya. ya, maka aksi itu yang akan dilakukan. Oh gitu. Kalau memang tidak ada, itu yang pertama Pak. Yang kedua, pindahkan. Jangan ada lagi bui-bui di depan SCL itu. Tapi ada nggak pihak pemerintah memperhatikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat sini, Pak? Tidak. Ini gimana Pak ya saya mau ngomong? Mau dibilang iya tidak, mau dibilang tidak iya gitu. Nanggung jadinya. Ya kemungkinan dari pihak perusahaan mungkin ada ke pemerintah, tapi ke masyarakat tidak ada. Begitu. Oke, terima kasih Pak Sam atas penyampaiannya, dan juga terima kasih Pak Sopyan sebagai aliansi nelayan tempatan dan juga aktivis lingkungan